Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pada saat pagi hari ini kita akan mulai ibadah kita. Walaupun ada di rumah, tapi mari kita akan bersama-sama menyembah Tuhan, menikmati hadirat Tuhan. Mari kita akan datang kepada Tuhan dengan sepenuh hati kita. Engkaulah yang menjadi kekuatan di dalam setiap kehidupan kami. Tempat berlindung
kami bersyukur. Walaupun kami menghadapi badai dalam kehidupan kami Tuhan, tapi kami percaya Engkau ada bersama dengan kami. Engkaulah yang memberikan kekuatan kepada kami Tuhan, sehingga dalam menghadapi kehidupan ini kami siap, karena kami punya Tuhan yang hidup, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, bahwa kami menyerahkan ibadah kami pada saat pagi hari ini. Kami percaya Engkau ada bersama-sama dengan kami. Walaupun kami ada di rumah kami masing-masing, tapi kami percaya Engkau ada bersama dengan kami. Dan Engkau, Yesus, tidak akan pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati kami semuanya. Juga berkati kami semuanya yang melayani Tuhan pada saat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Allah yang hidup. Engkau Tuhan Yesus yang sangat baik dan memberikan kekuatan dalam hidup kami. Kami menyerahkan ibadah kami pada saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita akan terus memuji nama Tuhan, karena kita punya Tuhan yang besar. Kita punya Tuhan yang sungguh luar biasa dan maha kuasa. kita untuk mendengarkan firman Tuhan, agar kita lebih lagi diberkati dan diberkati oleh nama Tuhan, sehingga kita menjadi kuat di dalam Tuhan.
Bapa yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Bapa bisa berkumpul, bersekutu, beribadah pagi hari ini walaupun dalam masih kondisi pandemi, walaupun hanya lewat streaming. Kami percaya Bapa, semuanya kami serahkan kepadamu dan kami percaya hanya kehendak-Mu yang ada di sini dan pengurapan-Mu yang akan bekerja pada setiap dari kami yang bersekutu lewat streaming ini, sehingga usai ibadah ini setiap hari kami akan mengalami pembaruan-pembaruan yang hanya oleh kebenaran-kebenaran dari firman-Mu. Terima kasih Bapa, dengan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, shalom saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tentunya ada sukacita ya di dalam hati kita. Pagi ini dalam ibadah ini kita akan sama-sama belajar kebenaran yang memerdekakan. Kita ambil dari perikopnya Yohanes pasal 8 ayat 30 sampai 36. Monggo silakan yang membawa kitab suci untuk dibuka ya. Baik, dari sini saya bacakan ya. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Oke Bapak Ibu, monggo kita mulai ya. Pertama kita ambil ayatnya yang dari perikop ini ya, 31 dan 32. Coba kita lihat lebih dalam lagi. Maka katanya, kata Yesus ya, kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Pertanyaannya, kebenaran-kebenaran apa yang ada di dalam firman Tuhan? Ya. Ketika kita tetap dalam firman Tuhan, maka kita akan mengetahui kebenarannya, dan kebenaran itu akan memerdekakan kita. Pertanyaannya adalah kebenaran-kebenaran apa yang ada di dalam firman Tuhan? Coba sekarang kita lihat satu-satu ayat, coba kita contoh-contoh, tidak semua ya, kita beberapa ayat kita ambil dan coba kita cari tahu kebenaran yang ada di dalamnya. Kita mulai dari Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-16. "Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia." Dari kepenuhan Tuhan Yesus Kristus yang sudah tinggal di dalam diri kita, kita menerima kasih karunia demi kasih karunia. Jadi dalam hari kebenarannya adalah di dalam hari-hari kehidupan kita, bagian kita adalah kasih karunia demi kasih karunia Allah. Amin Bapak Ibu. Kita lihat lagi Yohanes 1 ayat 12. "Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya." Kita yang percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kebenarannya telah memiliki kuasa anak Allah. Kita lihat lagi Yohanes pasal 3 ayat 15. "Supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup kekal." Beroleh hidup yang kekal. Kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita memiliki hidup yang kekal di dalam diri kita, bukan kebinasaan ya. Hidup yang kekal dan jadi di lawannya dari hidup adalah kematian ya. Hidup yang kekal artinya kita akan kekal bersama Allah nantinya ya. Jadi kita sudah mulai hidup yang kekal. Kita lanjutkan. Kita ambil lagi
Yohanes pasal 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Kita tahu penolong itu adalah Roh Kudus. Dan Allah sudah memberikan Roh Kudus, rohnya untuk menyertai kita selama-lamanya. Dan kita tahu dari 1 Korintus 3:16 bahwa kita itu adalah baitnya karena roh Allah yang diam di dalam diri kita. Jadi Roh Kudus yang menyertai kita itu adalah tinggal di dalam diri kita. Dan kita tahu juga dari 1 Yohanes pasal 4 ayat keempat bahwa roh yang ada di dalam diri kita lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Jadi luar biasa bukan? Roh Allah menyertai kita selama-lamanya dengan tinggal di dalam diri kita. Dan roh itu lebih besar dari roh yang ada di dunia. Apalagi yang kita takutkan. Oke. Kita lanjutkan, kita ambil lagi Yohanes pasal 14 ayatnya ke-27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Jadi yang sudah kita miliki adalah damai sejahtera Allah. Ini milik kita. Ketika ada ketakutan, kekhawatiran, kekecewaan, itu bukan milik kita. Itu justru mengingatkan kita bahwa yang kita miliki sebenarnya adalah damai sejahtera Allah. Itu yang sudah diberikan pada kita. Apapun keadaannya, yang ada dalam diri kita adalah damai sejahtera Allah. Amin, Bapak Ibu. Oke, kita lanjutkan contoh lagi. Misalnya Roma pasal 8 ayatnya ke-28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi Allah turut bekerja dalam segala sesuatu yang kita lakukan ketika kita mengandalkan Allah. Amin. Luar biasa bukan? Oke, kita lanjut lagi. Efesus pasal 1 ayatnya ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Segala berkat rohani di dalam surga. Apa yang kita tidak milikin? Segala berkat rohani di dalam surga. Apa yang nampak, kita dengar, bisa kita lihat, rasakan, semuanya berasal dari roh. Karena Allah itu adalah roh. Dan itu sudah dikaruniakan kepada kita. Apa yang kita khawatirkan? Tidak ada yang tidak kita milikin lagi. Amin Bapak Ibu, kita lanjutkan. Filipi pasal 4 ayatnya ke-13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kebenarannya apa? Segala perkara dapat kita tanggung, kita mengandalkan Tuhan. Kuasa Tuhan yang akan bekerja untuk kita ketika kita mengandalkan Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Itu kebenarannya dari firman ini. Kemudian yang terakhir 1 Petrus pasal 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Bagaimana? Apapun keadaan kita, kenyataannya, tapi faktanya yang benar kita sudah sembuh. Itu kebenarannya ya, ada dalam firman. Masih banyak lagi kalau kita mau buka Alkitab ya, kita telusuri firman-firmannya yang berjumlah kita 1189 pasal ya dari Alkitab itu. Kita buka banyak sekali kebenaran-kebenarannya. Itu kebenaran-kebenaran apa yang ada dalam firman Tuhan. Itu yang akan memerdekakan kita. Amin Bapak Ibu. Oke. Kembali ke perikop, kita lanjutkan. Kemudian pasal 28 ayat ke-34, ini perikop ya masih ya. Kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa menjadi hamba dosa? Tentunya ya, kita tidak pernah menyadari bahwa kita menjadi hamba dosa. Saya yakin sekali banyak dari kita termasuk saya tidak menyadari bahwa saya telah menjadi hamba dosa dalam hal-hal tertentu. Oke Bapak Ibu,
dalam sehari-hari kehidupan kita, setiap kita pasti diperhadapkan pada banyak hal. Amin. Dan dalam banyak hal, si penguasa dunia ini, setan, si iblis, si pencuri, pembunuh dan pembinasa jiwa, dia akan menggunakan dusta dan kebohongannya untuk menarik dan mendorong kita keluar dari kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Ya. Ketika kita sudah jatuh dalam dusta dan kebohongannya, maka ya akan terbangun bingkai pemikiran yang terbangun dari dusta dan kebohongan setan, ya. Punya isinya dusta ini. Terbangun bingkai pemikiran yang keluar dari kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Ya, dalam kehidupan kita. Banyak bingkai-bingkai, ya. Itu pemikiran kita, ya. Dan bingkai pemikiran yang terbangun dari dusta dan kebohongan setan, bingkai pemikiran yang keluar dari kebenaran-kebenaran firman Tuhan, itu adalah benteng kubu pertahanan iblis untuk menguasai, menaklukkan, dan mengendalikan kehidupan kita. Jadi setiap kita yang penuh dengan bingkai-bingkai pemikiran yang keluar dari kebenaran firman Tuhan, kita menjadi hamba dosa. Dan yang kita lakukan adalah dosa tentunya, ya. Jadi demikianlah seseorang akan jatuh sebagai hamba dosa, ya, karena tertipu oleh dusta dan kebohongan iblis. Kita lanjutkan kembali ke perikopnya. Ayat ke-35, dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Hamba di sini adalah hamba dosa, ya. Hamba dosa, ya. Jadi dia tidak tetap tinggal di dalam rumah. Dia tidak bisa mengalami, menikmati segala apa yang diberikan kepadanya sebagai anak-anak Allah. Dia tinggal di luar rumah. Yang di luar rumah yang ada adalah kekalahan, kegagalan, celaka, sakit penyakit, ketakutan, kekhawatiran, kekecewaan. Karena itu yang dimiliki oleh setan. Itu yang dimiliki oleh dia yang telah mendustai dan membohongi kita. Dan itu yang sekarang diberikan kepada kita. Jadi Bapak Ibu, namun kebenarannya Bapak Ibu, kebenarannya adalah si jahat sudah tidak bisa menguasai kita lagi. Ya, sudah tidak bisa. Di dalam Tuhan Yesus Kristus si jahat tidak bisa menguasai lagi. Tapi kita akan dikuasai oleh si jahat ketika kita memberikan diri kita untuk dikuasai oleh si jahat. Bagaimana kita memberikan diri kita untuk dikuasai jahat? Ketika kita jatuh dalam dusta dan kebohongannya. Itu Bapak Ibu. Jadi demikianlah, jadi kita bisa menjadi hamba dosa ketika kita jatuh dalam dusta dan kebohongan si penguasa dunia ini, si pencuri dan pembunuh jiwa. Oke, Bapak Ibu, kita lanjutkan sekarang. Ayatnya yang ke-36. Ya. Jadi, apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Anak di sini adalah Tuhan Yesus Kristus. Dan kita sudah dimerdekakan. Faktanya kita sudah merdeka. Karena Tuhan Yesus Kristus sudah selesai menyelesaikan semuanya. Jadi apa yang dilakukan Tuhan Yesus Kristus dalam memerdekakan kita? Tuhan Yesus Kristus sudah menanggung segala penghukuman dosa-dosa kita. Baik dulu, sekarang dan yang akan datang. Tuhan Yesus Kristus telah menerima kutuk yang harus kita terima dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Dan Tuhan Yesus Kristus telah mengalami maut bagi kita. Dan sekarang keilahian Tuhan Yesus Kristus berkenan tinggal dan diam di dalam diri kita untuk menuntun, membimbing, memimpin dan mengajar kita ke dalam seluruh kebenaran. Demikianlah kemerdekaan.
Demikianlah orang yang benar-benar merdeka di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saking merdekanya, bahkan kita pun bisa kembali untuk menjadi hamba dosa. Luar biasa bukan apa yang dilakukan. Sekarang kita lihat Yohanes pasal 4 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Kemanusiaan Tuhan Yesus Kristus adalah prototipe yang mengajar dan memberi contoh kita manusia bagaimana harus hidup. Ya. Kemanusiaan Tuhan Yesus memberi contoh kita bagaimana kita hidup sebagai manusia. Ya. Makanya Allah berkenan menjadi manusia supaya kita menjadi contoh. Ya. Bagaimana Tuhan Yesus hidup? Ternyata menjadi makanan Tuhan Yesus Kristus adalah Ia melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi makanan Tuhan Yesus Kristus adalah melakukan kehendak Allah. Begitupun kita sebagai manusia, makanan kita adalah melakukan kehendak Allah. Kita lihat lagi Matius pasal 4 ayat keempat. Tetapi Tuhan Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi orang yang benar-benar merdeka, kehidupannya dihidupi oleh setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ya. Itu menjadi kebenaran yang ada di pikirannya. Itu yang menghidupi dia. Dia hidup karena firman yang ada di dalam dirinya. Ya. Kita lihat lagi. 1 Korintus pasal 2 ayat 16. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia. Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Pikiran Tuhan itu yang paling benar. Tidak ada yang bisa mengoreksi, tidak ada yang bisa mengkritik. Itu paling benar. Dan itu menjadi milik kita. Itu sudah tinggal di dalam batin kita. Ya. Orang yang benar-benar merdeka telah memiliki pikiran Kristus di dalam dirinya. Sehingga bagi orang yang benar-benar merdeka hanya semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan, dan semua yang patut dipuji, yang memenuhi pikiran dan akal budinya. Ya, itulah orang yang benar-benar merdeka. Kita lihat lagi. Roma 12 pasal 12 ayatnya kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan apa yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Orang yang benar-benar merdeka selalu memikirkan apa yang dia pikirkan dan apa yang ada di dalam pikirannya untuk melakukan review, evaluasi dan analisa dengan menyandingkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Sehingga dia akan selalu dapat memastikan bahwa yang ada di pikirannya hanyalah kebenaran firman Tuhan. Amin Bapak Ibu. Coba kita lihat lagi. Dari Amsal pasal 21 ayatnya 22. Orang bijak dapat memanjat kota pahlawan-pahlawan dan merobohkan benteng yang mereka percayai. Ya. Orang yang benar-benar merdeka akan selalu memikirkan apa yang dipikirkannya atau apa yang ada di pikirannya dan menyandingkan dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, sehingga mengetahui di dalam pikirannya bingkai pikiran yang terbangun dari dusta dan kebohongan iblis, bingkai pikiran yang keluar dari kebenaran-kebenaran firman Tuhan, bingkai pikiran yang menjadi benteng kubu pertahanan setan,
sehingga bisa merobohkannya. Ya. Jadi kita harus berani untuk selalu memikirkan apa yang kita pikirkan dan apa yang ada dalam pikiran kita. Mengkonfirmasi, menyandingkan, membandingkan dengan kebenaran-kebenaran yang ada di dalam firman Tuhan. Amin Bapak Ibu. Jadi orang yang benar-benar merdeka ketika hanya kebenaran-kebenaran firman Allah yang ada di pikirannya dan menjadi pikirannya. Amin Bapak Ibu. Ya, jadi kesimpulannya, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, beranilah untuk selalu memikirkan pikiran kita sendiri dan apa yang kita pikirkan. Ya. Dan kita bandingkan, kita konfirmasikan, kita sandingkan dengan kebenaran-kebenaran yang ada di dalam firman Tuhan. Ya. Maka kalau kita lihat Roma 14:17, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Ketika kita tahu kebenarannya dan kebenarannya menjadi milik kita, maka kita akan dimerdekakan. Sehingga yang ada di dalam hati kita hanya sukacita. Walaupun apa keadaannya, karena kita tahu kebenarannya, maka yang ada di dalam hati kita hanyalah sukacita. Sehingga hari-hari kehidupan kita hanya dibungkus oleh sukacitanya. Amin Bapak Ibu. Jadi saya ulang, ketika kita tahu kebenarannya, maka kita akan dimerdekakan. Sehingga yang ada di dalam hati kita hanya damai sejahtera Allah. Ketika hati damai sejahtera kita Allah yang hanya, walau apapun keadaannya, ketika hanya damai sejahtera Allah yang ada di dalam diri kita, maka hari-hari kehidupan kita hanya akan dibungkus oleh sukacitanya. Amin Bapak Ibu. Oke, yuk mari kita akhiri. Kita doa sebelum kita akhiri. Bapa yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, maukan dan mampukan setiap kami untuk semakin mengenali, semakin mengerti, dan semakin memahami kebenaran-kebenaran yang ada di dalam firman-Mu. Sehingga kami dimerdekakan, sehingga apapun keadaan yang kami hadapi, keadaan apapun yang kami alami, hanya damai sejahtera-Mu yang ada di dalam hati kami. Hanya damai sejahtera-Mu yang selalu kami rasakan. Sehingga hari-hari kami dalam kehidupan ini hanya sukacita-Mu yang akan membungkusnya. Terima kasih Bapa dengan doa ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat, berikut adalah sekilas info GBI Maranatha. Kami, keluarga besar GBI Maranatha, mengucapkan selamat ulang tahun untuk Saudari Brita Hepsari pada tanggal 4 Agustus, Saudara Hizkia Bintang Akristiwa pada tanggal 4 Agustus. Selamat ulang tahun untuk Bapak Ignatius Susianto pada tanggal 5 Agustus, Saudara Agustinus Putra Pamungkas pada tanggal 7 Agustus. Dan selamat ulang tahun untuk Saudari Albertine Palalangan pada tanggal 8 Agustus. Untuk info kegiatan gereja akan diumumkan melalui grup GBI Maranatha. Demikian sekelas info dari kami. Puji Tuhan, mari kita akan berdoa, menyerahkan semua dalam tangan kasih Tuhan. Saya pimpin di dalam doa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur pagi hari ini kami sungguh diberkati melalui pujian penyembahan, melalui perenungan firman-Mu. Kami bersyukur biarlah Engkau tumbuhkan iman keyakinan kami di hadapan-Mu. Menghadapi kondisi pandemi seperti ini kami tetap menyala, tidak menyerah oleh keadaan, tapi kami tetap berharap bahwa pertolongan datang daripada Tuhan. Memberi kemampuan seluruh jemaat-Mu, memberkati seluruh jemaat-Mu, baik mereka yang berjualan, mereka yang saat ini berdagang, mereka yang kerja di pabrik, di toko, dimanapun mereka bekerja. Mari Tuhan Kau berkati mereka semua, sehingga setiap usaha yang dikerjakan oleh jemaat-Mu dibuat Tuhan berhasil. Mereka mengalami damai sukacita yang daripada Tuhan melimpah dalam kehidupan rumah tangga mereka. Rumah tangga demi rumah tangga diberkati Tuhan, rumah tangga semakin dikuatkan oleh Tuhan, sehingga mereka berpengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Biar apa yang kami kerjakan,
Tuhan tolong, Tuhan campur tangan, biarlah ini semua mendatangkan hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintahan negara bangsa kami yang saat ini sedang diperhadapkan dengan pandemi ini. Tuhan akan memberikan hikmat untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, anggota DPR, MPR yang terus para pemimpin yang saat ini sedang menjalankan roda pemerintahan. Berkati mereka semua, berkati para medis, berkati obat-obatan, bahkan vaksin yang terus berjalan. Tuhan berkati sehingga bangsa kami mengalami pemulihan. Dengan pemulihan itu ekonomi pun akan dipulihkan oleh Tuhan. Kami berdoa untuk kota Salatiga yang kami cintai ini, Tuhan terus berikan shalom atas Salatiga sehingga damai sejahtera Tuhan melimpah tercurah di tengah-tengah Salatiga. Kami teringat untuk anak-anak-Mu yang dalam minggu ini berulang tahun. Tuhan berkati mereka semua. Biar dengan bertambahnya usia, semakin hari semakin dikasih Allah dan dikasih sesama, dan kasih-Mu melimpah atas kehidupan mereka. Dengan bertambahnya usia, mereka diberkati oleh Tuhan. Segala sesuatunya dibuat Tuhan berhasil. Terima kasih. Kami sungguh bersyukur menyerahkan seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Dan Tuhan terus pulihkan hari ini yang sedang mengalami kelemahan tubuh. Baik untuk Pak Suparno, baik untuk Pak Prawoto, sempurnakan kesehatannya. Juga untuk Ibu Tukina, sempurnakan kesehatannya. Juga untuk Ibu Yuli, sempurnakan kesehatannya. Juga untuk Ibu In, Bu Naomi, jemaat-Mu yang lain yang saat ini sedang diperhadapkan dengan adanya COVID ini. Tuhan pulihkan, Tuhan beri semangat yang baru sehingga mereka adalah mendapat anugerah dan berkat Tuhan. Terima kasih. Kami sungguh bersyukur oleh karena penyertaan-Mu. Biar ibadah online ini menjadi ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Pada akhirnya Bapa di surga, mohon kedatangan-Mu atas seluruh umat-Mu yang hadir pada pagi ini dimanapun mereka berada dan bagaimana keadaannya. Biarlah penyertaan Tuhan terus ada atas kehidupan mereka. Biarlah damai sejahtera Tuhan tercurah, kuasa Roh-Mu terus melingkupi atas kehidupan rumah tangga mereka. Sekolah kuliah mereka diberkati Tuhan, pekerjaan mereka diberkati Tuhan, segala pekerjaannya dibuat Tuhan berhasil. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.